Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memerintahkan Ketua Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI untuk segera menyita aset obligor dan debitur BLBI yang belum memenuhi kewajibannya untuk membayar utang kepada negara dan tidak mau memenuhi panggilan Satgas BLBI. Hal itu disampaikan saat konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam RI pada Senin 8 November. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Gita Irawan yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Gita. Gita, bisa Anda jelaskan bagaimana sikap terkini pemerintah terhadap obligor dan debitur BLBI yang belum melunasi utangnya ini? Ya, terima kasih Firda. Tadi bisa disampaikan kalau Menko Polhukam mengatakan bahwa pemerintah akan terus melakukan upaya pengejaran terhadap obligor atau debitur guna memenuhi kewajibannya kepada negara dengan melakukan penyitaan aset jaminan dan harta kekayaan lain baik berupa tanah, bangunan, ataupun saham perusahaan. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan langkah-langkah pembatasan keperdataan. Pembatasan yang dimaksud misalnya hak kredit di bank, berpergian ke luar negeri, atau yang lainnya. Pemerintah juga akan melakukan proses pidana terhadap obligor atau debitur yang berdasarkan penelitian Satgas telah melakukan tindak pidana. Tindak pidana yang dimaksud seperti misalnya mengalihkan aset, menjaminkan aset kepada pihak ketiga tanpa legalitas, atau menyewakan aset secara gelap. Oleh karena itu, pemerintah juga meminta iktikat baik kepada obligor atau debitur BLBI untuk memenuhi atau menyelesaikan kewajiban utangnya. Kita lantas apa perintah dari Mahfud MD sendiri selaku Ketua Pengarah Satgas BLBI? Ya, pada intinya ada dua perintah yang disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam tadi, selaku pengarah Satgas BLBI, tadi diperintahkan kepada Ketua Satgas agar segera melakukan penyitaan aset milik obligor atau debitur yang belum memenuhi kewajibannya dan tidak mau memenuhi panggilan Satgas BLBI untuk menyatakan kapan dan bagaimana membayarnya. Kemudian yang kedua, Menko Polhukam juga memerintahkan Satgas untuk mengirim surat pemberitahuan kepada BUMN yang menjalin kerjasama dengan obligor dan debitur BLBI. Surat pemberitahuan tersebut pada intinya untuk menjelaskan bahwa para obligor dan debitur BLBI tersebut tidak menunjukkan iktikat baik untuk memenuhi kewajiban utangnya kepada negara. Kita lantas bagaimana untuk sikap dari pemerintah sendiri terhadap obligor dan juga debitur BLBI yang sudah melunasi utangnya? Ya, tadi disampaikan oleh Pak Menko Polhukam, juga sempat membeberkan sejumlah nama obligor atau debitur BLBI yang sudah melunasi utangnya. Mereka yang sudah melunasi utangnya diantaranya Antoni Salim, Bob Hasan, Sudwi Katmono, dan Ibrahim Rishad. Menko Polhukam menjelaskan mereka telah melunasi utangnya yang sebelumnya telah ditentukan melalui Impres nomor 8 tahun 2020 tentang release and discharge. Untuk itu pemerintah akan dan harus berlaku adil terhadap para obligor dan debitur BLBI yang telah dan belum melunasi utangnya dengan mengejar para obligor dan debitur BLBI yang belum melunasi utangnya kepada negara. Kita lantas apa yang saat ini tengah dilakukan oleh Satgas BLBI sendiri terkait aset obligor dan debitur BLBI yang telah disita? Ya, terkini Satgas BLBI telah berhasil melakukan penagihan terhadap utang keluarga konglomerat Bakri terkait PT Usaha Mediatronika Nusantara sejumlah sekitar 10,3 miliar. Berdasarkan siaran pers tadi, PT UMN tercatat telah melakukan 2 kali pembayaran kepada negara. Pembayaran pertama dilakukan pada 20 September 2021 dan pembayaran kedua pada 28 Oktober 2021. Dengan demikian sisa utang PT UMN adalah sebesar 12,3 miliar. Sebelumnya, Satgas BLBI juga telah memanggil keluarga konglomerat Bakri terkait dengan kewajiban negara pada Jumat 17 September lalu. Dua keluarga Bakri yang dipanggil, yakni Nirwan Bakri dan Indra Usman Syah Bakri yang merupakan adik dari pengusaha Abu Rizal Bakri. Upaya penagihan terhadap keduanya itu diketahui dari panggilan penagihan yang disampaikan oleh Satgas BLBI melalui Harian Kompas. Nah, di dalam pengumuman itu memang tersebut 2 nama dari keluarga Bakri tersebut. Selain itu, saat ini juga Satgas masih melakukan penilaian terhadap 124 hektar lahan milik PT Timor Putra Nasional di Karawang, Jawa Barat yang disita pada Jumat pekan lalu. Aset tersebut merupakan aset yang dulu dijaminkan oleh Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto
kepada negara terkait dengan dana BLBI. Aset tersebut ditaksir senilai 600 miliar sampai 1,2 triliun. Penilaian terhadap aset tersebut diharapkan akan selesai pada pekan depan. Mhm, mhm. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi Gita Irawan juga sudah menghimpun keterangan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, dan berikut liputannya untuk Anda. Kasatgas Pelaksana melakukan penyitaan aset obligor atau debitur yang belum memenuhi kewajibannya dan tidak mau memenuhi panggilan Satgas BLBI untuk menyatakan kapan dan bagaimana membayarnya. Jadi ini perintah agar segera disita aset-asetnya. Yang kedua, memerintahkan kepada Ketua Satgas untuk melakukan tindakan antara lain mengirim surat pemberitahuan kepada BUMN yang menjalin kerjasama dengan obligor atau debitur untuk menjelaskan bahwa yang bersangkutan tidak menunjukkan itikat baik untuk memenuhi kewajibannya kepada negara. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.